kembali bersama channelnya Sip FM. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya akan sedikit memberikan sejarah atau memberikan sesuatu sejarah mengenai karomah atau mengenai kesaktian Sunan Kalijogo. Baik, mari kita simak berikut ini. Lima pusaka Sunan Kalijogo yang dikenal sangat sakti, mandraguna hingga sekarang. Saksi perjuangan Sang Sunan yang masih dirawat hingga kini. Penyebaran Islam di Nusantara sendiri bisa meluas berkat jasa para ulama dan para pendakwah zaman dahulu. Untuk di daerah Jawa mereka dikenal dengan Wali Songo atau wali yang berjumlah 9. Di berbagai penjuru tanah Jawa. Di Jawa Barat ada nama Sunan Kalijogo yang dikenal dengan dakwahnya. Salah satu anggota dari Wali Songo ini menggunakan metode cerdik dan dalam berdakwah. Ia memakai wayang kulit dan kesenian lain untuk menarik umat yang ketika itu mayoritas Hindu dan Buddha. Ini tentu diterima dengan baik oleh warga. Selain itu, Sunan Kalijogo juga dikenal mempunyai karomah dan ilmu olah batin yang tinggi. Tak heran jika kemudian banyak sekali peninggalan dan pusakanya yang masih dianggap sakti hingga kini. Apa sajakah itu? Mari kita simak berikut ini. 1. Rompi Ontokusumo yang konon diberikan oleh Rasulullah SAW. Pusaka yang pertama adalah rompi Ontokusumo. Dilansir dari berbagai sumber, rompi ini adalah baju yang dipakai oleh Sunan Kalijogo untuk mengalahkan sang penguasa Laut Selatan Nyi Roro Kidul. Rompi ini didapat setelah beliau menghatamkan Al-Quran di Masjid Demak bersama dengan para wali yang lain. Rompi ini dulunya berupa kulit kambing yang kemudian diraca oleh Sunan Bonang menjadi pakaian. Saking kuatnya rompi ini, para wali juga bingung mendeskripsikan cahaya yang ada di dalamnya. Hingga sekarang masih tersimpan di Kadilangu, Demak. Setiap hari raya Idul Adha, para warga akan melakukan jamasan terhadap rompi Ontokusumo. Kedua, keris terubuk yang masih ada hingga kini. Zaman dahulu masyarakat masih sangat percaya dengan benda-benda pusaka yang punya kekuatan seperti halnya keris. Sudah tentu Sunan Kalijogo juga melakukan pendekatan dengan budaya kepercayaan masyarakat akan keris ini. Dalam sebuah kisah, ia sebuah keris yang dinamai Kiai Cerubuk. Keris ini dibuat oleh Empu Suko Mandrangi yang masih merupakan sahabat, dan sebiji besi yang besarnya setara dengan biji asam. Namun anehnya, dari besi yang kecil, keris ini juga konon harus dipegang oleh orang yang tepat serta punya kecocokan dengan pemiliknya. Keris Sunan Kalijogo ini dalam sejarahnya berhasil mengalahkan kesaktian dari keris Setan Kober milik Arya Penangsang kala terjadi pemberontakan di Mataram.
Dua, ketiga, api abadi Merapen di Jawa Tengah. Masih ingat dengan api yang digunakan saat pawai Asian Games Agustus lalu? Nah, itulah api abadi Merapen yang diambil dari desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Api ini tidak pernah padam sekalipun terkena terpaan hujan karena ada gas alam yang keluar dari dalam tanah sehingga ia bisa bertahan terus menerus. Tapi menurut cerita, api ini juga muncul karena Sunan Kalijogo menancapkan tongkatnya di tanah saat memimpin Demak dan berhasil mengalahkan kerajaan Majapahit. Niat awalnya adalah mencari mata air untuk sang prajurit yang kelelahan, namun anehnya yang muncul adalah api yang abadi hingga sekarang. Keempat, sumur Jolotundo yang disebut banyak orang yaitu Zam-Zam di Demak. Di Kadilangu, Demak, tak jauh dari lokasi makam Sunan Kalijogo, letaknya sekitar 200 meter di timur komplek makam Sunan Kalijogo ada sebuah sumber air yang disebut sebagai sumur Jolotundo. Sumur ini adalah peninggalan Sunan Kalijogo yang hingga kini sering didatangi oleh warga. Mengapa namanya Jolotundo? Nah, sumur ini adalah bekas di mana Sunan Kalijogo meninggalkan jalannya ketika mencari sumber air untuk wudhu para wali. Sumur yang disebut sebagai Zam-Zam Demak ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, hanya segan syarat saat hendak meminum orang tersebut harus membaca basmalah terlebih dahulu. Kelima, yaitu batu bobot sebagai landasan menempa keris Kiai Cerubu. Nah, batu bobot ini lokasinya juga tak jauh dari api abadi Merapen. Batu tersebut merupakan landasan Empu Supo menempa keris Kiai Cerubu yang dipesan oleh Sunan Kalijogo. Adapun alasan mengapa batu tersebut ditinggalkan tak lain dan tak bukan karena beratnya yang luar biasa dan tak mungkin atau tidak mungkin dibawa ke berbagai tempat untuk berdakwah. Menurut penduduk setempat, siapapun yang mampu mengangkat batu itu dalam kondisi duduk, maka segala apa yang ia minta bisa terkabul. Baik batu itu kini berada dalam sebuah cungkup dan terkunci rapat. Bagi pengunjung yang mau melihat hanya bisa dari luar. Kaca yang melindunginya. Nah, itulah 5 pusaka peninggalan Sunan Kalijogo yang masih bisa dilihat hingga sekarang. Sunan Kalijogo memang terkenal sebagai wali yang menyukai kesenian dan memanfaatkan hal tersebut untuk mengajak masyarakat mengikuti dakwah yang ia sebarkan. Metode yang lembut seperti itu tentu membuat penduduk senang dan tidak memberontak. Nah, inilah semoga sedikit penjelasan tentang karomah Sunan Kalijogo ini bisa menginspirasi agar kita tidak mudah mempercayai hal-hal yang tidak masuk di akal dan memaksakan kehendak kita. Kita harus bisa menerima kehendak orang lain. Terima kasih. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa menjadi inspirasi kita. Amin.